Emang karakternya dia begitu gitu. Dia makan mie aja cool loh. Tiba-tiba lu dapat satu paketan di ATF. Iya benar. Andre Taulani Furniture itu. Friends. Gue juga dengerin lagu AC/DC, dia dengerin lagu AC/DC gitu. Referensinya gitu. Mungkin dari sopir gue kali ya, gue nggak ngerti. Keren amat supirnya. Lu kalau jadi seorang cowok, jadi pasangan, termasuk orang yang romantis atau tidak? Lumayan, nggak yang romantis banget sih, karena aku orangnya nggak terlalu romantis banget, cuman kadang aku suka princess treatment aja lah, bukan yang romantis sampai kayak ngebikin inilah, bikin balon atau bikin sesuatu yang niat, tapi mungkin kayak itu jatuhnya lo vendor kalau kayak gitu. Kadang-kadang ada bikin balon ngapain? Orang lu ada duit lu tinggal bayar. Nggak, maksudnya kadang-kadang ada yang kalau ya aku kayak mungkin begitu, kayak misalkan kayak dinner yang ada chefnya di ruangan tertutup, terus candlelight dinner tuh tapi bayar, aku bukan yang kayak kartu terus kita bikin DIY gitu lah. Aku lebih kayak yang princess treatment yang kayak mungkin tadi dengan restoran yang sendiri, terus tiba-tiba ada chefnya lah, chef sendiri gitu. Paling yang kayak gitu doang sih, nggak romantis yang kayak seniat. Lu berarti gitu. nyiapin ruangan khusus. Ya, ada pasangan lu, chefnya masuk, terus lu di luar kan? Ngapain dong? Siapa yang ini produser ini? Ini chefnya. Iya. Oh, makan sama chef Ki. Tapi hal paling romantis apa yang pernah dilakukan seorang L sama pasangannya? Selain ya itulah ngajak dinner modelan seperti itu. Apa ya? Nggak kepikiran lagi, tapi nggak begitu banyak kok, tapi orangnya aku cukup act of service sebenarnya, nggak yang begitu romantis, cuman repetitif aja kali, mungkin kayak apa ya, bingung juga jelasin lagi. Aku nggak begitu romantis lah menurutku, tapi kadang-kadang romantis, kadang-kadang enggak. Gimana bunda sama ayah mendidik kalian bertiga, L? Kalau ayah tuh pengen anak-anaknya tuh menjadi orang yang merdeka sih. Merdeka dalam artian apa-apa nggak diatur orang gitulah. Itu kalau ayah ya. Makanya kadang ayah pernah nggak setuju pas aku kuliah ke London. Karena menurut ayah, jadi nggak setuju itu bukan karena Londonnya, tapi karena menurut ayah aku tuh ke London karena disuruh bunda. Jadi menurut dia tuh aku tidak merdeka dalam menentukan pilihan ke London. Jadi ayah dulu sempat nggak setuju itu. Nah kalau ayah cara mendidiknya pikir anak-anaknya tuh hidup merdeka. Makanya sampai sekarang aku komedi lah, aku tinju, ayah juga nggak marah gitu. Yang penting selama anaknya enjoy dan itu keinginan anaknya, dia jalanin aja gitu. Tempat gak kayak misalkan, ayo dong bermusik lagi? Enggak sih, enggak. Cuma nggak pernah. Cuman dulu pernah kayak mungkin beberapa tahun lalu kayak, kalau ayah studio kamu ikut dong nontonin, maksudnya kayak suruh belajar lah. Cuman nggak yang pas aku nggak datang juga nggak dimarahin ya, nggak kayak kamu harus belajar, nggak yang kayak gitu. Tapi kayak kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah kamu jalanin sendiri. Kayak contohnya kayak tadi arisan atau komedi gituan, sebenarnya mungkin orang nggak bakal mikir kali ya anaknya Ahmad Dhani dan Maya merambah dunia seni komedi kan. Cuman ya karena orang tuanya ayah, maksudnya ayah orang tua yang membebaskan anaknya dan melatih anaknya untuk merdeka, jadi ya dia nggak marah aja gitu. Dan yang penting selama anaknya enjoy, itu sih kalau ayah. Kalau ayah biasanya marah karena apa? Bunda biasanya marah karena apa? Terhadap kalian? Atau kalau aja deh, nggak usah ngomongin lama dulu. Kalau bunda tuh paling biasanya kalau apa ya? Kalau kita merugikan orang lain sih kalau bunda tuh kayak misalnya, kamu jangan lah itu kan orang tuh kasihan loh kalau itu. Kalau ayah marah kalau aku suka nggak matiin lampu kamar mandi. Sumpah marah deh. Aku ada di grup disindir. Wah daripada ini lebih susah ngingetin El untuk matiin lampu kamar mandi. Ayah tuh gitu. Dia hal-hal simpel gitu kalau ayah tuh. Lebih ke hal-hal simpel kayak matiin AC kamar. Suka marah juga tuh dia kayak OCD gitu ya. Jadi memang kayak hal-hal detail buat orang mungkin kecil, tapi itu mungkin bisa jadi kebiasaan yang kalau tidak dilakukan akhirnya jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan yang buruk. Ya, buat orang tua lo gitu. Lebih ke arah sana sih kalau ayah. Kalau bunda ya tadi kalau
misalkan aku ngapain itu terus orang yang Bunda merasa orang itu dirugikan karena aku, Bunda jangan gitulah, kasihan orang itu kan nanti kamu kalau gini kayak gitulah kalau Bunda. Berarti mereka sama sekali nggak ada ekspektasi sama lu mungkin pernah ngomong heart to heart sama mereka, ayah pengennya kamu jadi ini, Bunda pengennya kamu jadi ini. Nggak pernah. Bener-bener ya gitu aja, kayak si Al mau acting silakan, si Dul mau fokus di musik silakan, El mau ngapain, mau boxing silakan. Yang penting dia anaknya enjoy sih, selama anaknya seneng. Kayak masalah pacaran juga, mau pacaran sama siapapun silakan. Yang penting anaknya enjoy gitu dan tidak merugikan orang lain. Mereka sih konsepnya kayak gitu sih, yang aku lihat ya. El, lu bermusik, lu bikin laki-laki sama Al dan Dul, and then mulai terjun ke dunia komedi. Terus ini kan dua hal yang berbeda nih, musik dan komedi. Tiba-tiba lu dapat satu paketan di ATF. Iya benar. Andre Taulani Furniture itu. Friends. Oh sorry, oke. Sorry. Jadi Andre Taulani Furoda ini Haji dong itu Haji kan. Andre Taulani and Friend ini kan kombinasi Iya. Musik dan komedi secara tidak langsung ya. Betul. Walaupun teman-teman ATF berusaha untuk sok serius bermusik, kayaknya tetap deh orang penonton tuh ya perpaduan antara musik dan komedinya, karena orang-orangnya sekarang lagi mayoritas adalah orang-orang yang lagi top di dunia komedi. Iya kan, gitu. Dan lu sekarang kecemplung di situ, mungkin sekali dua kali ikut di ATF kan. Itu gimana El? Jujur aku sih seneng banget ya, maksudnya dilibatin di projectnya Om Andre yang ATF itu. Aku juga diajak jadi co-host di podcastnya, aku diajak juga ngeband di bandnya. Menurutku itu sebuah kombinasi yang top sih buat aku ya, maksudnya dengan dunia aku yang di musik juga, di komedi juga, apalagi dengan tadi orang-orang top di dunia komedi ya. Aku sih lebih ke melihatnya ini jadi wadah aku buat pertama seru-seruan, yang kedua ya untuk mengasah skill musik juga, mengasah skill komedi juga. Karena aku sih jujur pas selama nongkrong sama ATF ini komediku terbantu juga karena nongkrong sama mereka ya maksudnya kayak pasti bercanda terus. Iya, kan? Kayak misalkan nontonin prediksi kayak, terus aku sekarang bisa di antara ATF itu kan juga seru juga gitu. Jadi hidupnya seru juga sih. Justru aku malah bersyukur banget bisa diajak sama Andre dalam project itu. Katanya salah satu alasan lo mau menerima ATF karena Andre itu bukan musisi favorit lo, betul? Harusnya favorit ya? Apa? Ya kita tanya aja. Lo kan ATF Andre Taulani favorit. Gitu. Pemain ya, pemain. Harus favorit dong. Bener juga. Ya maksudnya dicemplungin dengan orang-orang yang top di dunianya sih ya seneng-seneng aja. Apalagi juga kebetulan kerjaanku arisan di dunia komedi ya. Sekaligus mengasah, dan tadi aku enjoy tadi sekali seru-seruan juga bareng om-om itu. Tapi lu nggak ada kekhawatiran bahwa anjir nih dunia baru lagi. Karena ada orang-orang juga yang ketika terjun ke dunia baru terus tiba-tiba kayaknya gue nggak bisa deh, atau kayaknya gue bisa tapi gue banyak takutnya deh gitu. Nah, lu bagaimana? Ya, mungkin karena aku tadi yang nggak mikir panjang tadi, maksudnya selama yang penting aku enjoy, jalaninnya nggak menyiksa diriku, ya aku sih jalanin aja sih. Ada gak orang-orang yang komentar, ngapain sih El? Udah bermusik aja? Enggak sih, ya paling kayak sekarang, kok gue sekarang liat muka El pengennya ketawa ya, kalau gue sekarang liat muka El bawaannya komedi ya, jadi aku sih nggak ada masalah ya, maksudnya aku juga nggak pengen dilihat yang kayak karena anaknya Ahmad Dhani atau anaknya Maya harus seakan-akan fokus di musik doang gitu, nggak juga sih. Yang gue takutkan adalah ketika orang udah mulai ketawa melihat muka El, orang nanti akan berharap bahwa Ajis Gagap ngeluarin single. Ketuker ya? Jadi crossover ya? Ketuker ya? Crossover gini nih. Kok gak bermusik nih Ajis Gagap gitu. Iya. Aku sih yang penting tadi sih, kalau aku sih motonya selama aku enjoy aja sih. Dan aku orangnya gak pikir panjang. Jadi sama enjoy, jalanin aja. Dulu juga lumayan bisa bermain ya.
ketimbang Al ya. Kalau Al kan memang ya itu kali karena sosok coolnya dia kayaknya. Ya mungkin karakter juga kayaknya bukan dia pengen ngebangun image kayak gitu, memang emang karakter dia ya begitu. Emang karakternya dia begitu gitu. Dia makan mie aja cool loh. Kalau kita mah udah nggak bisa makan mie. Dia makan mie aja cool loh. Dan aku juga bukannya takut dibilang image-nya jadi pelawak, emang aku orangnya begini gitu, jadi kayak ya udah jalanin aja. Iya, karena memang lu secair itu. Karakternya memang begitu. Iya, jadi nggak ada yang dibuat-buat juga. Kalau as personal ya udahlah, lu santai menjalani itu segala macam. Tapi kalau ada lagi gak sih maksudnya kepikiran proyek kalian bertiga yang memang kalian bertiga sebagai penggawanya gitu, selain laki-laki? Belum kepikiran sih, karena kita mau ngejalanin laki-laki aja susah juga, karena ya sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Si Dul juga sibuk dengan bandnya, si Al juga sibuk dengan DJ-nya. Kadang-kadang dia kalau syuting itu kan kadang-kadang 2 bulan waktunya di blok. Jadi belum kepikiran sih, karena kita dari kemarin pengen bikin single baru laki-laki aja waktunya nggak ketemu-temu, karena memang ada sibuk masing-masing. Terus ya sih karena udah sibuk masing-masing sih, jadi susah-susah juga. Dan apa ya? Ya tadi sih sibuk masing-masing sih kalau menurutku, udah susah lah untuk. Dan bokap juga nggak yang. Dan bokap juga nggak kayak kalian harus bertiga ya, nggak juga. Yang penting anak-anaknya seneng tadi. Iyalah. Tapi nggak usah kaget juga. Emang biasanya kadang-kadang yang bertiga juga ntar ujung-ujungnya sendiri-sendiri juga. Lah iya. Gitu. Al dulu gitu. Emang harus sendiri-sendiri. Gitu lah. Iyalah. Bener lah. Cari hidup. Masa bertiga terus kan nggak mungkin. Awal-awal nggak apa-apa bertiga. Ini Kang ini bajunya udah merah. Artinya apa tuh? Apa tuh? Nanya gua lagi. Beda dong. Merah yang. Beda. Ini merah marah kalau nggak salah. Merah marah. Iya itu. Musisi favorit lu siapa, El? Musisi sekarang yang masih aktif sih Coldplay sih. Ini yang baju gue pakai nih. Tapi kalau band ya, maksudnya kalau band dulu aku sempat kayak bertransformasi gitu. Pada zaman SD aku suka Muse. Terus tiba-tiba Muse, SMP ngulik The Beatles, suka banget The Beatles. Terus SMA ngulik Oasis, kuliah Coldplay. Akhirnya sekarang sih kalau ditanya musisi favorit yang masih aktif ya, Coldplay sih aku. Yang maksudnya secara musik bagus banget ya. Kalau musisi favorit sepanjang masa sih kayaknya The Beatles sih. The Beatles sudah mereka pasti memang lah ya. Rootsnya musik lah menurutku, akarnya musik ya The Beatles itu. Kayak gue kalau Al dulu gue L deh. Karena sama selera musik kita, gue suka Muse juga, Oasis apalagi lah ya. Zaman gue kuliah, gue sempat ngeband bawain lagu-lagunya Soneta pada saat itu. Gue yang begini loh. Iya, terus ya sama Coldplay juga sih. Iya sih menurutku mereka paling. Sekarang Coldplay band paling top, maksudnya secara musik, secara production konser juga terbaik. Betul. Coldplay sih menurutku sekarang. Betul. Dan memang paling laku di pasaran ya Coldplay. Betul. Nah kalau lu sama Dul sama Al beda gak tes musiknya sebenarnya? Nah lumayan beda sih sebenarnya. Kalau si Al tuh anak metal sebenarnya dia. Jadi dia tuh dulu penggila Avenged Sevenfold. Makanya kemarin dia pas Sevenfold kesini dia tuh sampai, aduh gua harus gimana ya? Dia sampai nyari nomor promotornya, sampai nyamperin ke backstage-nya. Si Al tuh anak metal banget. Kalau si Dul, tapi si Al dia anak metal tapi dia yang paling apa ya? Maksudnya kalau kayak aku kan kalau udah rock ya udah rock gitu. Kalau Al tuh bisa metal, kadang bisa DJ, terus musik kadang-kadang suka ngejazz, lebih macam-macam lah kalau si A. Kalau dulu misalkan grunge ya udah grunge gitu. Beda-beda sih kita, cuman yang paling fluid si Al tadi tuh. Dia bisa metal, bisa DJ, bisa ngejazz. Katanya 2025 dia mau ke koplo ya, betul kan? Nggak tahu juga. Bisa jadi.
Cobain dia main apa tuh. Tapi ngomongin kalau dunia musik nih. Bokap lu kan pasti punya koleksi lagu-lagu luar biasa tuh. Ya kan? Lu dengerin semua gak sih? Koleksi bokap lu? Dengerin semua sih enggak, cuman bokap tuh kalau di atau bokap mereferensikan. Nah, bokap tuh mereferensikan kalau kita kadang-kadang lagi di mana gitu, misalnya di rumah dia yang ngeplay. Kalau kita naik mobil ya dia Om Leo-nya kita lah. Yang memandu karaoke-nya kita lah. Dia memandu musik-musik kita dan alhamdulillah. Jadi kita dari kecil tuh selalu dikasih musik-musik bagus sih. Jadi kita emang sudah ditanamkan musik-musik yang oke lah sama ayah. Jadi sekarang untuk suka lagu baru tuh agak susah sebenarnya karena udah terlalu jatuh cinta sama apa ya, nggak bisa move on dari lagu-lagu lama. Betul. Sukanya U2 lah, Queen, terus Radiohead, terus suka The Police. Untuk suka band baru tuh susah. Ya Coldplay ini yang paling bisa mengubah itu. Iya. Coldplay doang yang makanya band baru yang paling aku suka, band era 2000-an ya. Iya, betul. Coldplay sih yang paling. Bener. Kalau enggak susah lainnya, masih sukanya Radiohead, sukanya Led Zeppelin, Van Halen. Kayak karena dari kecil sama ayah selalu dengerin musik-musik itu, jadi udah kayak terbiasa aja gitu. Musik-musik zaman dulu. Kayak gua nggak ngerti ya. Apa emang umurnya ya? Jadi kayak semua tuh terhenti di satu titik, Kayak basket gue terhenti di Chicago Bulls. Terus and then bola gue terhenti di Manchester United. Gue dulu MU banget, gue nonton MU banget setiap pertandingan MU di TV ya maksudnya ya. Apalagi yang waktu finalnya tahun 99 ya, yang Munchen. Itu gue nonton gitu di TV begadang. Pokoknya gue mengikuti gitu. Kayak musik ya bener kata lu. Kayak gue lupa gue terhenti di mana, tapi yang pasti kayak Oasis, Radiohead, Blur kan masa-masa gue ya zaman gue itulah ya. Green Day, gue dengerin semua. Tapi kayak terhenti di mana gitu ya. Oasis apalagi lah, pasti Oasis udah lah. Dia tatapnya era pas main di. Iya betul. Pas gue masih kuliah kan umur 20 tahun 98. 90-an ya. Iya tahun 90-an kan itu luar biasa, tapi tiba-tiba terhenti di mana and then kayak masuklah Coldplay, ya udah gitu kayak emang bukan yang tipikal gue ini aja terus gitu kan mengkhususkan sesuatu, enggak gitu. Gue kayak ngefans juga bukan yang kayak fanatik gue harus tahu semua lagu, gue harus hafal semua lagu segala macam, enggak gitu. Cuma ya suka aja gitu. Kayak musik Indonesia mungkin kayak simpelnya oke, memori gue terhentinya misalnya di Silon Seven, ya udah di Silon Seven kayak gitu. Lebih ke situ kan. Kalau sekarang kan mungkin dulu ya kan lu diuntungkan dengan bokap yang luar biasa, punya koleksi perbendarahan musik yang luar biasa tuh. Di dalam dan di luar negeri gitu. Jadi secara nggak sadar kan pasti lu dijejeli dari kecil, dikasih denger dari kecil sehingga menginfluence. Kayak anak gue deh. Gue aja kaget ketika tiba-tiba anak gue kan udah mulai ya ngulik, dia main dia les drum, dia les gitar, dia ngulik gitu. Umur 11 tahun tiba-tiba ayah kita latihan band bareng. Oke, apa mau main lagu apa? AC/DC. Wow, gue bilang gue aja kagak dengerin lagu AC/DC, dia dengerin lagu AC/DC gitu. Referensinya gitu. Mungkin dari sopir gue kali ya, gue nggak ngerti. Keren amat supirnya. Supirnya dengerin AC/DC keren banget. Don't underestimate bro. Kayak dulu gue ada asisten rumah tangga cowok deh. Gak pernah nyangka gue referensi musiknya juga bagus juga. Dangdut. Keren. Anak gua Audi Kauki waktu masih kecil tiba-tiba nyanyi lagu dangdut di mobil waktu dianterin sekolah. Maksud gua nggak ada masalah dengan itu. Cuma kok ada CD lagu dangdut di mobil gua. Dan itu bukan punya gua, maksud gua. Top hits. Iya, top hits lah. Aduh ya Allah ya Karim. Tapi ya gua sih seneng ya. Gua aja yang nggak pernah memperdengarkan, tuh biasa gua nggak pernah memperdengarkan musik ke anak-anak gua loh. Bukan kayak bokap lu. Walaupun itu mimpi gue ya sebenarnya gue pengen kayak let's say
ada ruangan atau ada tempat yang memang di situ gue bisa nyetelin lagu, gue cokokin anak gue, ini loh lagu-lagu zaman dulu tuh enak-enak loh gitu. Bukan berarti lagu sekarang enak ya. Dulu tuh ayah tuh gitu tuh, dulu kan tidur di satu kamar yang sama ya. Satu kamar yang sama tidur itu, kita di-playin lagu Beatles. Dia ayah bikin playlist itu, jadi dari malam sampai pagi tuh kita mungkin otaknya udah terekam gitu lah lagu-lagu Beatles. Jadi mungkin sekarang jadi lebih gampang untuk suka sama lagu-lagu yang jadul, lagu-lagu yang mungkin notasinya The Beatles banget lah. Iya, betul. Kalau Bunda dalam referensi musik sama sekali nggak sih? Kurang sih. Maksudnya kayak karena kita yang dari kecil ya itu tadi yang megang remote radionya ayah lah. Jadi pada saat kecil ya dengerin musik-musik dari ayah, dan kebetulan juga aku kan grown up tinggal bareng ayah, jadi ya yang ngasih tahu referensi musik banyaknya ayah sih. Jadi gitu. Jadi ya, alhamdulillah juga seneng sih. Jadi kalau misalkan ada sekarang musik-musik yang kurang bagus itu ya nggak bilang kurang bagus juga sih, mungkin kurang bagus menurutku ya, jadi langsung nggak suka aja gitu karena mungkin referensi musiknya yang jadul-jadul juga.